Selamat pagi, siang, ataupun malam Gen Z. Selamat datang di konten We Are Broke. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu instrumen investasi yang Gen Z banget. Nggak juga sih, tapi ya cocok lah buat Gen Z gitu kan. Karena Gen Z itu kayaknya saham, kripto doang ya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang reksadana. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu reksadana? Reksadana itu adalah sebuah instrumen investasi yang dimana dana kita semua dikumpulkan dan nantinya itu akan dikelola oleh MI atau manajer investasi. Lo harus ingat nih, MI itu manajer manajer investasi ya. Ini akan sering gue sebut selanjutnya. Jadi kayak misalkan kita PT-PT buat beli makanan nih, gitu. Misalkan kita patungan gocap-gocap gitu, 50-50 sampai akhirnya terkumpul 500.000 lah, misalkan gitu. Nah, nanti 500.000 ini akan kita berikan ke teman kita atau manajer investasi ya tadi, ke teman kita yang jago masak. Nanti yang jago masak tersebut itu akan beli beli bahan makanannya, terus masak, terus ya langsung disajiin ke kita gitu loh. Jadi kurang lebih kayak gitulah permisalan atau ibarat dari reksadana. Dana kita dikumpulin, dikelola oleh manajer investasi, nanti mendapatkan untung. Nah, untungnya itu akan dibagikan kepada kita yang investasi di awal. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan ngebahas tentang kenapa reksadana ini menarik untuk kita omongin dan juga sebelumnya gue singgung cocok buat kita Gen Z gitu, sebagai pemula dalam investor, dalam berinvestasi. Satu, kita ngumpulin dana dan kita menempatkannya ke MI atau manajer investasi. Jadi udah ada orang yang jago investasi, orang yang mengerti investasi yang mengelola kita bersama. Misalkan lu investasi 10 juta, gue 20 juta, terus ada lagi orang 100 juta, 150 juta, 1 miliar. Dana itu dikumpulkan dan nantinya akan dikelola oleh MI tersebut. Jadi kita nggak perlu khawatir dan MI tersebut itu sudah tersertifikasi dan diawasi OJK tentunya. Jadi udah pasti aman lah gitu loh. Kecenderungan untuk penipuan dan lain sebagainya itu rendah. Kedua, kenapa investasi reksadana ini cukup menarik ya, terutama buat pemula-pemula yang baru mau mulai investasi itu adalah kemudahan akses untuk bisa mendapatkannya gitu loh. Jadi kalau misalkan reksadana ini ya lu tinggal download aplikasinya, daftar dan lain sebagainya, store uang, store modalnya ya, terus langsung lu beli nih reksadana apa. Ketiga, kenapa reksadana ini cocok buat pemula kayak Gen Z gitu kan. Investasi ini lebih mudah cenderung lebih mudah dibandingkan saham, setidaknya menurut gue ya. Karena lu nggak musti belajar terlalu banyak ya tentang investasi, kayak lu nggak mesti paham fundamental, teknikal, laporan keuangan, gitu loh, dan lain sebagainya untuk bisa investasi, tapi lu juga bisa dapat potensi cuan yang lumayan gitu, 5-10% per tahun, itu lumayan. Lo harus paham bahwa 5-10% per tahun itu lumayan gitu loh di reksadana ini gitu loh. Ya kalau saham mungkin bisa 10%, 20% gitu loh. Kripto apalagi gitu bisa 30% gitu kan. Tapi balik lagi sebagai pemula, sebagai memulai perjalanan investasi kita semua nih gitu kan. Reksadana menurut gue itu salah satu yang cocok banget. Nanti kalau misalkan lu udah setahun nih atau udah cukup lama gitu kan mulai investasi, baru lu bisa tuh geser ke investasi-investasi lain yang high risk, high return gitu kan, kayak saham, kripto. Jadi reksadana ini ya salah satu instrumen investasi yang cukup worth it lah ya. Return-nya lumayan, 5-10% per tahun, dan juga analisisnya nggak sesulit saham gitu, apalagi kripto ya gitu kan. Nah, kripto kan hal yang baru dan masih banyak yang perlu dipelajari lah gitu loh. Kalau saham kan mungkin udah lama, tapi ya tadi pembelajarannya juga cukup banyak gitu, ada fundamental, ada teknikal gitu kan. Kalau misalkan deposito dan lain sebagainya agak kurang 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 Gen Z gitu, kurang bersemangat mendapatkan cuannya gitu loh. Jadi kayak 5% ke bawah per tahun tuh kayaknya kecil banget gitu loh. Nah, ya sementara ya kita kadang masih baru sebagai investor gitu kan. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan memang mau high risk high return belajar dulu aja, kalau misalkan memang baru mulai tapi nggak mau terlalu dikit untungnya ya reksadana gitu. Oke, itu saja pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.